Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, pertentangan sekitar pribadi Kristus semakin berkembang. Dari perjanjian lama kita dengar nubuat tentang Mesias yang akan datang, yang bagaikan domba tak berdaya akan dibantai, atau bagaikan pohon besar yang sedang kuat-kuatnya akan ditebang. Namun di ufuk tampak terang, seorang yang tidak didorong oleh prasangka dan tradisi, melihat suatu keunggulan pada nabi dari Galilea. Tidak pernah seorang pun berbicara seperti orang itu. Yesus memang seorang pribadi yang mengagumkan. Bagi sebagian orang, ia adalah seorang nabi, bahkan Mesias. Bila orang membolak-balik kitab suci, ia juga akan bingung. Para hamba Imam Agung juga tidak tahu. Mereka menyegani dan menghormati dia. Nikodemuslah salah seorang yang berani menyarankan agar Yesus diberi kesempatan membela perkaranya. Bagaimana dengan diri saya? Apakah saya masih meragukan kealahan Yesus yang mengagumkan itu?
Marilah kita berdoa. Tuhan, tolong aku menahan lidahku ketika aku ingin menghakimi orang lain karena mereka berbeda denganku. Bantu aku untuk melihat dalam diri sesamaku kebaikan-kebaikan yang mereka miliki, agar aku tidak seperti orang Farisi yang gagal melihat kealahan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.